Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Smart Start. Pada tutorial kali ini akan dijelaskan langkah-langkah analisis deskriptif dengan menggunakan software Smart Start Add-in. Langkah pertama, kita aktifkan tab Smart Start. Kemudian selanjutnya kita pilih statistik deskriptif. Nah, sebelum kita lanjutkan ke analisis statistik deskriptif, kita lihat dulu layout data untuk analisis statistik deskriptif ya. Ini adalah dataset yang akan kita gunakan untuk analisis deskriptif. Nah, kalau kita perhatikan untuk dataset, di baris pertama itu adalah nama variabel, dan di baris selanjutnya itu adalah baris data ya yang akan kita analisis. Nah, sebaiknya letak kursor itu diletakkan di dataset ya. Namun demikian, meskipun kursor diletakkan di luar dataset, otomatis Smart Start akan mendeteksi di mana dataset itu berada. Nah, contohnya ini kursor kita letakkan di luar dataset. Kemudian langkah selanjutnya kita aktifkan menu statistik deskriptif dengan mengklik statistik deskriptif. Nah, di sini secara otomatis Smart Start mendeteksi dataset yang akan digunakan untuk analisis. Contohnya di sini alamat selnya itu ada di lembar kerja sampel basic statistik, kemudian dimulai dari A1 di sini ya sampai ke J33, baris 33. Nah, kalau misalnya dataset yang akan dianalisis oleh Anda itu tidak tepat, Anda bisa menentukannya sendiri dengan mengklik sumber data ya. Kemudian Anda pilih ya, atau Anda sorot ya dataset yang akan dianalisis. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan karena dataset yang sudah dipilih oleh Smart Start itu betul. Selanjutnya kita klik tombol selanjutnya ya. Setelah muncul kotak dialog statistik deskriptif, kita perhatikan di sebelah kiri itu ada nama-nama variabel ya yang akan kita analisis. Kemudian di bagian kanan ada nilai statistik yang akan kita hitung ya, dari mulai ukuran pemusatan, di sini ada jumlah, rata-rata dan seterusnya, kemudian ukuran penyebaran, sumbangan baku, ini jangkauan, minimum, maksimum dan seterusnya. Kemudian untuk distribusinya kita bisa pilih juga, ada kurtosis, kemudian ada skewness. Kemudian untuk uji normalitas, di sini kalau Anda ingin melihat apakah data yang dianalisis tadi itu menyebar secara normal atau tidak, kita bisa memilihnya di sini ya, satu atau lebih. Kemudian kalau Anda ingin menampilkan secara grafis untuk uji kenormalan, Anda juga bisa memilih histogram atau probability plot ya. Nah, untuk contoh ini kita akan memilih beberapa saja. Untuk ukuran pemusatan, ini defaultnya sudah ada jumlah dan rata-rata ya. Kalau Anda ingin menghitung nilai rata-rata yang lain, misalnya rata-rata geometrik atau rata-rata harmonik, Anda tinggal aktifkan ya kotak ceknya. Kemudian untuk ukuran penyebaran, oke, kita pilih kuartil misalnya. Untuk distribusinya kita pilih kurtosis sama skewness, dan uji normalitas kita pilih semua ya, dari mulai KS, SW sama di Agustino. Kemudian plotnya kita aktifkan. Dan untuk variabelnya yang akan kita analisis, contohnya di sini kita akan menganalisis dari mulai ini ya. Nah, contohnya kita pilih di sini ya, ada 5 variabel, dan misalnya di sini clay itu tidak termasuk di sini ya, atau BD ya, bulk density atau bobot isi tidak termasuk. Anda tinggal tekan kontrol kemudian klik BD ya. Berarti yang akan dianalisis nanti adalah variabel sand, kemudian sill, clay, dan permeabilitas ya. Baik, kalau sudah ditentukan ya variabel yang akan dianalisisnya dan nilai-nilai statistik yang akan kita tentukannya sudah terpilih, selanjutnya kita tekan OK. Nah, ini adalah lembar output ya, hasil analisis statistik deskriptif tadi. Ini ada beberapa bagian. Di bagian atas itu adalah statistik deskriptif, mencantumkan nilai-nilai statistik ya, baik untuk jumlah, rata-rata, rata-rata geometrik dan seterusnya di sini ya, sesuai dengan yang kita pilih tadi ya. Dan di sini ada variabel, nama variabelnya ya, dari mulai sand, sill,
Clay dan seterusnya. Kemudian di bagian kedua itu ada uji kenormalan di sini ya. Di sini ada nilai statistik untuk SW, kemudian di Agostino, kemudian KS dan Liliford. Nah, untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, kita secara sepintas di sini bisa melihat ya, kalau nilai statistiknya berwarna merah dan disertai tanda asterik atau bintang di sini, itu menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal ya, berdasarkan nilai statistik tertentu. Ini dikenal dengan formal test ya, formal test. Kita bisa melihat juga data apakah menyebar normal atau tidak dengan cara grafis ya. Jadi untuk melihat data menyebar secara normal itu bisa dilakukan dengan cara formal test, yaitu dengan melakukan uji SW di Agostino dan seterusnya. Kemudian secara grafis ya, baik kita lihat di sini ya, untuk uji kenormalan dengan menggunakan formal test. Nah, untuk melihat probability-nya, kita bisa melihat contohnya di sini untuk SW, nilai statistiknya 0,896 dan nilai probability-nya 0,05. Ini di bawah taraf nyata yang kita tentukan. Taraf nyata biasanya yang digunakan itu adalah 5% atau 0,05. Dan ini nilainya 0,005 ya, jauh di bawah nilai taraf nyata yang kita tentukan. Dengan demikian untuk data SEN di sini, ini datanya tidak menyebar normal ya, tidak menyebar normal. Sedangkan untuk Silt dan Clay di sini kita lihat nilai value-nya 0,9 dan 0,2 itu di atas 0,05 ya. Dengan demikian data Silt dan Clay itu menyebar secara normal ya. Kemudian untuk permeabilitas sama kasusnya dengan data SEN di sini ya. Jadi datanya tidak menyebar secara normal. Nah, ini interpretasi dari nilai statistik ya. Untuk di Agostino dan yang lainnya pun sama seperti itu. Jadi bisa dilihat dari nilai probability-nya. Kesimpulannya, apabila nilai probability-nya kurang dari 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal. Tapi kalau lebih dari 0,05 itu data berdistribusi normal ya. Nah, kemudian secara grafis. Nah, contohnya misalnya di sini untuk Silt di sini ya. 0,915 itu datanya normal ya. Data menyebar secara normal. Coba kita lihat secara grafis di sini. Secara grafis ini ditampilkan dalam dua grafik. Yang pertama itu ditampilkan dalam bentuk probability plot. Coba kita lihat di sini probability plot. Nah, data itu menyebar normal apabila sebaran data empiris ini ya berada di sekitar garis yang berwarna merah ini. Nah, ini kalau kita lihat hampir semua data berada di garis merah ya, di garis merah. Nah, itu interpretasinya untuk probability plot. Kemudian untuk histogram di sini, nah, Anda juga tahu mungkin ya, kalau misalnya data berdistribusi normal itu bentuknya seperti genta dengan dalam arti nilai rata-rata, nilai median dan nilai modusnya itu hampir sama ya. Dan kalau kita lihat ini bentuknya hampir simetris, Kalau misalnya hampir simetris berarti itu data menunjukkan berdistribusi normal. Berbeda dengan contohnya di sini untuk nilai SEN di sini ya. SEN nilainya coba di sini. Oh, ini yang paling tinggi, ini nilai permeabilitas ya. Ini datanya tidak menyebar secara normal. Coba kita perhatikan. Nah, ini ya untuk permeabilitas. Nah, ini nilai harapan normalnya. Jadi kalau misalnya data berdistribusi normal, harusnya titik-titik ini berada di sekitar garis berwarna merah ini. Dan kalau kita lihat ini banyak garis yang jauh di luar garis merah ini ya. Di sebelah kanan ini ada di bagian bawah, kemudian di sebelah kiri pun di sini ada ya data-data yang jauh dari garis warna merahnya. Dan kalau kita lihat dalam bentuk histogram di sini untuk probabilitas, ini nilai statistik tes formalnya ya. Bisa kita geser ini. Kita geser. Nah, kita lihat di sini ya. Bentuk kurvanya itu tidak simetris ya, tapi menjulur ke arah kanan. Dengan demikian interpretasinya itu ya
mengatakan bahwa data tidak atau menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal ya. Kalau data yang berdistribusi normal, kurvanya itu simetris, contohnya seperti ini. Baik, itu ya untuk interpretasi uji normalitas baik secara formal dengan menggunakan nilai statistik ini atau secara grafis ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat ya nilai statistik atau uji normalitas untuk nilai data yang tadi hanya saja dipisahkan atau dikategorikan berdasarkan kategori tertentu. Misalnya di sini ya, di data di sini ini ada tipe, ada andesitik, kemudian ada basaltik. Nah, kita split misalnya, kita kategorikan berdasarkan tipe ini. Nah, untuk membuat analisis berdasarkan kategori tertentu, kita bisa lakukan langkahnya sama seperti yang tadi. Kita klik lagi statistik deskriptif. Nah, kita pilih parameter yang akan kita uji ya, contohnya misalnya ini hanya 3 atau samalah seperti yang tadi ya. Baik, ini Anda bisa pilih ya, sama juga seperti yang tadi, contohnya saya pilih salah satu saja ya, D'Agostino. Kemudian nah, yang penting ini di sini ya, kita grupkan ya berdasarkan kategori tertentu. Misalnya kita grupkan berdasarkan tipe ya. Jadi di sini ada tipe andesitik, kemudian ada tipe basaltik. Nah, kalau misalnya Anda ingin menggrupkan berdasarkan profil, Anda tinggal pilih di sini. Misalnya ini profil ya. Tapi untuk contoh kasus di sini saya akan menggrupkan berdasarkan tipe di sini ya. Nah, selanjutnya Anda tekan tombol OK. Ini adalah output ya, output sama seperti yang tadi. Bedanya di sini nilai statistiknya itu digrupkan berdasarkan kategori ini ya, andesitik dan basaltik. Ini adalah nilai statistik untuk andesitik dan ini adalah nilai statistik untuk basaltik. Nah, demikian juga untuk uji kenormalan ini ya, digrupkan berdasarkan kategori andesitik dan basaltik. Kemudian grafiknya di sini, oh ini grafiknya tadi untuk probability plot tidak kita pilih, ini tidak muncul ya. Yang muncul di sini hanya histogram saja. Nah, di sini sen ada 2 ya, ada untuk andesitik dan ada untuk basaltik di sini ya. Nah, untuk andesitik kalau kita lihat di sini relatif lebih simetris ya dibandingkan dengan basaltik. Oke. Itu saja mungkin penjelasan langkah-langkah statistik deskriptif dengan menggunakan add-in SmartStat. Sampai jumpa di tutorial yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.